Magkipas kami noon. Magkipas. Magkipas Emen Bimbo. Badiram langon. Isay na piyong. Tay pusing do yan Bimbo. Iboro ana. Mamalos. Malo. Abo nga margumbang benidor eh. Udah maraik be. Kalur tur na berasal. Marapi lang. Coba kita perhatikan tawazun nazamnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, ma'rifatullahi 'alaika tuftarad bi annahu la jawharun wa la 'arab wa laysa yahwihi makanun la wa la tudrikuhul 'uqulu jalla wa 'ala ladatuhu yushbihu lidzawati wa lahakat sifatuhu sifati fardun lana bihi tatimmul ma'rifah wa wahidun zatan wa fi'lan wa sifah فهو القديم وحده والباقي في القيد نحن وهو في الإطلاق وهو السميع والبصير لم يزل بغير ما جاء في الأزل له كلام ليس معروف جل عن الأصوات والحروف أرسل رسله الكرام فينا مبشرين بل ومنذرين أيدهم بالصدق والأمانة والحفظ والعصمة والصيانة أولهم آدم ثم الآخر محمد وهو النبي الفاخر وصحبه جميعهم على هدى تفضيلهم مرتب بلا اعتداء فهم أبو بكر وبعده عمر وبعده عثمان ذو الوجه الأغر ثم علي ثم باقي العشرة وهي التي في جنة مبشرة وكل ما عنه النبي أخبره فإنه محقق بلا امتراء من نحو أمر القبر والقيامة وكل ما كان له علامة مثل طلوع الشمس من مغربها وقصة الدجال كن منتبها هذا هو الحق المبين الواضح وبالذي فيه الإناء ناضح. بسم الله الحمد لله صلى الله وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل يقول المصنف رحمه الله وكل ما عنه النبي أخبر فإنه محقق بلا امتراء وكل ما عنه النبي أخبر dan setiap apa yang disampaikan oleh Nabi. Setiap apa yang disampaikan oleh Nabi. Fa innahu muhaqqaqun. Maka dia
adalah benar. Maka dia adalah apa? Benar. Setiap apa yang disampaikan oleh Nabi maka dia adalah apa? Benar. Ini pasti terjadi. Benar kejadiannya. Bilam tiro, tanpa keraguan. Jadi pasti itu terjadi tanpa keraguan. Jadi kalau Rasulullah alaihi salatu wassalam menceritakan kepada kita tentang cerita-cerita nabi-nabi terdahulu, tentang kaum Ad umpamanya, kaum Lut umpamanya, dan kaum-kaum yang lainnya, atau cerita-cerita yang akan terjadi di masa yang akan datang, seperti cerita-cerita tanda-tanda hari kiamat, tentang hari akhirat, tentang siksa kubur, tentang adanya hari perbangkitan, adanya yaumul hisab, adanya mizan timbangan amal, adanya al-hasyar hari perkumpulan, adanya sirat, adanya haud, adanya surga, adanya neraka. Ini semua wajib diyakini kebenarannya. Ya. Atau Rasulullah SAW menyampaikan tentang hukum halal dan haram. Beliau mengatakan ini halal, ini adalah haram. Nah, itu semua wajib diyakini kebenarannya. Paham ya? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah dari hawa in huwa illa wahyun yuha. Tiada lain, ya, tidak ada dia itu kecuali adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Di apa yang disampaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dari Allah, itu bukanlah dari hawa nafsu Rasulullah, tapi itu adalah wahyu yang Allah berikan. Tetapi ayatnya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. In huwa illa wahyun yuha. No? In huwa illa Dah. Kok jadi keluar ini? Sudah ya? Itu tadi di surah An-Najm. Surah An-Najm. Apa kata disebutkan dalam apa? Aqidatul awam. Wa kullu ma ata bihi ar-rasulu fa haqquhu at-taslimu wal qabulu. Wa kullu ma ata bihi ar-rasulu fa haqquhu at-taslimu wal qabulu. Setiap apa yang oleh Rasulullah taslim, maka tidak boleh dikatakan bahwa Rasulullah SAW bisa saja salah dalam ijtihadnya. Bisa saja salah dia dalam menyampaikan hukum yang sekiranya halal dia katakan haram, atau yang sekiranya haram dia katakan halal. Tidak boleh. Rasulullah SAW la yukhti'u fi ijtihadih, tidak salah dalam ijtihad. Paham ya? Karena
dia sampaikan adalah wahyu dari Allah. Nah, terus apa lagi? Min nahwi amril qabri wal qiyamah. Dari seumpama perkara kuburan, ya. Yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang pasti terjadi adalah apa? Perkara-perkara yang berkaitan dengan kuburan. Ya. Itu adanya siksa kubur dan adanya nikmat kubur. Ya. Adanya pertanyaan disebutkan dalam hadis, innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu innahu la yasma'u qar'an 'alihim idan sarafu atahu malakani fayuq'idanihi fayaqulani ma kunta taqulu fi hadha fa in kana minan fayaqul ashhadu annahu 'abdullahi wa rasul wa in kana kafiran aw fasiqan fayaqul la adri fayaqulani lahu la daraita wala talayt thumma yudrabu mitraqatin min hadid baina udunayhi hatta yasihu sayhatan yasma'uha man yalihi ila saqalain. Disebutkan dalam hadis bahwa ketika seorang hamba telah diletakkan di kuburannya dan orang-orang yang mengantarnya berpalingan, berpulangan, maka sesungguhnya dia yasma'u qur'ani alihim, dia mendengarkan suara sendal mereka. Dia sudah diletakkan di kuburan. Terus orang yang mengantarnya ini berpulangan. Sesungguhnya si mayat ini mendengarkan suara orang yang berpulangan ini, suara sendal mereka yang berpulangan ini. Kemudian dia didatangi oleh dua malaikat, yaitu Munkar dan Nakir. Ditanyalah dia. Mereka dudukkan si mayat ini. Lalu ditanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajuli Muhammad. Apa dulu yang kamu katakan tentang seseorang yang bernama Muhammad? Masing-masing menjawab dengan apa? Keadaannya. Namun dan kami kalau yang beriman, yang sempurna keimanannya, apa dia jawab? Fayaqul asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan utusan Allah. Akhirnya dikatakanlah kepada si mayat ini, unzur ila maq'adika minan nar abadalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Lihatlah tempatmu yang di neraka telah Allah ganti tempatmu di surga. Artinya kalau kamu tidak bisa menjawab pertanyaan ini, maka tempatmu adalah di neraka, diperlihatkan kepadamu. Tapi kamu bisa menjawabnya, maka Allah ganti tempat itu dengan menjadi tempatmu nanti di surga, diperlihatkan kepadanya surga itu. Amin. Tapi kalau orang munafik, fayaqul la adri, dia mengatakan saya tidak tahu tentang Muhammad itu. Akhirnya dipukullah di belakang si mayat ini, antara dua telinganya dari belakang, ya. Antara dua telinganya ini di belakang dipukul bimitraqatin min hadid, dengan palu dari besi. Fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi ila saqalain, sehingga dia menjerit dengan jeritan yang sangat kuat yang didengar oleh apa saja yang ada di sekitarnya kecuali jin dan manusia.
menjerit si mayat ini. Jeritannya didengar oleh siapa saja yang ada di sekitar, kecuali bangsa jin dan manusia. Itu diantara macam siksa kubur. Ada lagi siksa kubur itu disebutkan dalam hadis bahwa si mayat dihimpit oleh tanah hatta takhtalifa abla'uhu, sehingga berpindah tempat tulang jadi ke kiri dan tulang rusuknya yang di kiri menjadi ke kanan karena dihimpit oleh tanah. Ada di antara macam siksa kubur itu, Allah jadikan ular kalajengking di kuburan si mayat itu dan menggigitnya. Nah, itu di antara macam-macam siksa kubur. Makanya di antara doa yang sunnah kita baca apa? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini sunnah juga dibaca di dalam sholat ketika sudah selesai tahiyat terakhir dan sebelum salam. Doa tadi sunnah dibaca. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Selesai bacaan tahiyat terakhir, fil alamina innaka hamidum majid, baca dulu ini sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu min azabil qabri, dari siksa kubur, wa min azabin nar, dan dari kehidupan, wal mamat, dan fitnah kematian, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari keburukan fitnah al-masih dajjal. Dan kita bicarakan nanti dajjal ya. Terus ada kenikmatan dalam kubur. Kenikmatan dalam kubur seperti dilapangkan kuburan si mayat sampai 70 hasta panjangnya, 70 hasta lebarnya. Bahkan ada yang diperluas kuburannya sejauh mata memandang. Yang terjadi kepada siapa? Apa duduk? Al-Ala al-Hadrami. Ya. Terjadi kepada Al-Ala ibnul Hadrami, ya, seorang sahabat, yaitu dikuburkan di suatu tempat. Kemudian ternyata setelah beberapa lama dikuburkan di situ, rupanya tanah kekuburannya ini banyak di situ binatang buasnya. Akhirnya mereka, sahabat-sahabat yang lain, bersepakat untuk mereka yang ada di sekitar situ bersepakat untuk memindahkan kuburannya. Mereka gali kuburannya, Al-Ala ibnul Hadrami ini, mereka gali kuburannya. Ternyata liang kuburannya itu sudah
meluas sejauh mata memandang. Sudah meluas sejauh mata memandang. Akhirnya mereka biarkan, mereka tanam kembali. Nikmat kubur. Ada di antara nikmat kubur itu memberikan cahaya kepada kuburan seseorang, seperti cahaya bulan purnama. Ada dijadikan kuburannya tumbuh di situ tumbuh-tumbuhan bagaikan taman dari taman-taman surga. Hanya ada doa kita kepada si mayat, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinnah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Ya, jadi adanya siksa kubur dan adanya nikmat kubur ini adalah sesuatu yang nyata, ya, sesuatu yang nyata. Sampaikan oleh Rasulullah. Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Ya. Kuburan adalah tempat pertama dari tempat-tempat akhirat. Faman naja minhu fama ba'da dzalika ashalu lahu atau kama qala Rasulullah. Kalau dia sudah selamat dari siksa kubur ini, maka yang setelahnya yang akan dihadapi akan lebih mudah baginya. Tapi fa illam yanju, kalau dia tidak selamat di kuburan ini, maka apa yang akan dihadapi setelahnya itu lebih berat lagi. Nah, paham ya? Terus apa lagi yang ada di kubur? Adanya pertanyaan dua malaikat. Siapa itu? Munkar dan Nakir. Dua malaikat ini dinamakan Munkar dan Nakir. Ini bukan bermakna munkar itu yang sering kita katakan. Ini adalah maknanya adalah bentuk mereka itu adalah asing dari bentuk malaikat-malaikat yang lainnya. Mereka ini, dua malaikat ini aswadani azraqan, ya, hitam kebiru-biruan. Dibentuknya lain daripada bentuk malaikat-malaikat yang lainnya. Makanya mereka namakan Munkar dan Nakir. Bukan munkar artinya yang haram, perkara yang haram, bukan itu maksudnya. Terus wal qiyamah, dan adanya hari kiamat. Hari kiamat, mulai dari dibangkitkannya manusia dari kuburan mereka, ya. Ditiup sangkakala yang pertamanya, meninggallah manusia yang ada di bumi ini. Kemudian ditiup sangkakala kedua, maka dibangkitkanlah manusia dari kuburan. Manusia yang sudah dikubur, ada yang sudah dimakan tanah jasadnya itu, sehingga yang tersisa hanya ajbuz zanam, ya, ajbuz zambi, yaitu tulang ekornya, hanya itu yang tertinggal. Selain itu dimakan oleh tanah, kecuali orang-orang yang Allah kehendaki untuk tidak dimakan tanah, seperti para nabi dan sebagian orang-orang soleh, ya. Nah, kebanyakan apa dimakan oleh tanah, sehingga yang tersisa hanya tulang ekornya. Kemudian setelah hari perbangkitan, digiring
Terus ada lagi apa? Perhisapan. Ditanya nanti manusia ini. Takkan bisa dia melangkahkan kakinya kecuali setelah ditanya. Waqifuhum innahum mas'ulun. Kalian hentikanlah mereka manusia itu karena mereka ditanya. Akan ditanya tentang umur yang Allah berikan, untuk apa kita gunakan. Jasad yang Allah kasih, untuk apa kita gunakan. Harta yang kita miliki, dari mana kita dapatkan, dan untuk apa kita pergunakan. Akan ditanya. Ilmu yang sudah kita ketahui, apa yang kita amalkan dari ilmu kita. Untuk apa ilmu itu kita pergunakan. Semuanya nanti akan ditanya. 4 hal ini akan ditanya nanti masing-masing manusia. Itu di hari perhisaban, ya. Kemudian ada nanti titian sirat. Orang akan melewati sirat ini, yaitu jembatan yang dibentangkan di atas permukaan Jahannam. Orang akan melewatinya sesuai dengan amal masing-masing. Kemudian kalau orang selamat, maka akan ada nanti apa? Haud, telaga. Mereka yang sudah selamat melewati titian sirat ini akan minum dari telaga Rasulullah alaihi salatu wassalam. Airnya lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu, lebih harum daripada kasturi. Setelah minum dari telaga Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka umat akan kemudian masuk ke dalam surga dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Dalam kenikmatan, tak ada lagi di sana kecemasan, tak ada lagi kesedihan, tak ada lagi gundah gulana. Semua adalah kenikmatan. Rasulullah SAW memberikan perbandingan antara nikmat akhirat dengan nikmat dunia. Mad dunya bijanbil akhirati illa kamisli ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima tarji'. Nikmat dunia itu dibandingkan dengan nikmat akhirat hanyalah seperti seseorang yang meletakkan jarinya ke laut, lalu dia angkat jarinya, maka dia lihatlah berapakah air yang masih melekat di jarinya. Segitulah ukuran nikmat dunia, dan lautan yang luas itu adalah ukuran nikmat akhirat. Ya. Itu perbandingan yang Rasulullah SAW berikan. Jadi bagaimanapun seseorang merasakan kenikmatan di dunia ini, itu tak ada bandingannya dengan nikmat akhirat. Makanya dunia ini bukan tempat kenikmatan bagi orang yang sempurna keimanannya. Bukan tempat kenikmatan. Dunia ini bukan tempat kenikmatan bagi orang yang sempurna keimanannya. Apa kata Rasulullah SAW? Ad-dunya sijinul mu'mini wa sanatuhu. Fa idza kharaja minad dunya kharaja minas sijni was sanah. Ad-dunya sijinul mu'mini. Dunia ini mukmin. Kesusahan. Fa idza kharaja minad dunya kharaja minas sijni was sanah. Maka jika dia telah keluar dari dunia, maka dia telah keluar dari penjara dan dari tempat susah payah.
di dunia ini adalah apa? Penjara bagi orang yang sempurna keimanannya, bagi orang mukmin yang sempurna keimanannya. Dan inilah tempat susah payah untuk melawan hawa nafsu. Ya, maka kita jangan banyak mengeluh kesusahan di dunia ini, ya karena memang inilah tempat untuk bersusah payah. Dunia ini bukan surga. Dunia ini bukan surga bagi orang yang sempurna keimanannya. Ini adalah ibarat penjara. Artinya kamu tidak bebas melakukan apa saja yang kamu inginkan. Kamu tidak bebas melakukan apa saja yang diinginkan oleh hawa nafsumu. Ada batasan-batasannya. Ibarat penjara kamu di dunia ini. Perkataanmu ada batasannya. Tidak semua perkataan boleh kamu katakan. Melangkahkan kaki ada batasannya. Perbuatan tanganmu ada batasannya. Perutmu ada batasannya. Apa yang kamu isi ke perutmu ada batasannya. Tidak semua yang kamu lihat, yang kamu inginkan boleh kamu makan. Pandanganmu ada batasannya. Setiap yang inginkan boleh kamu. Dia memiliki batasan, ibarat penjara. Ya, penjara. Enggak bebas. Itu orang yang sempurna keimanannya. Di akhiratlah, di surgalah tempat kesenangan yang hakiki, ya. Tanah tempat kesenangan yang hakiki. Di sana tak ada lagi kesedihan, tak ada lagi susah payah di sana. Itu bagi orang yang selamat nanti masuk ke dalam surga. Adapun orang yang tidak selamat, maka dia akan masuk ke dalam neraka, tempat siksaan, ya. Tempat siksaan yang apinya itu disebutkan oleh Rasulullah, uqida 'alan nari alfa sanah hatta ihmarrat. Telah dipanaskan neraka itu 1000 tahun sehingga dia memerah. Wa alfa sanatin hatta ibyaddat, dan dipanaskan 1000 tahun lagi sehingga dia memutih. Wa alfa sanatin hatta swaddat, dan dipanaskan 1000 tahun lagi sehingga dia menghitam. Fahiya sauda'u muzlimah, karena neraka itu adalah hitam, pekat dia. Karena sudah dipanaskan 3000 tahun. 3000 tahun. Maka api yang ada di dunia ini, panasnya dunia ini, tak ada bandingannya dengan panasnya api neraka. Jangankan ke neraka, di padang mahsyar saja panasnya matahari itu yang dirasakan oleh orang-orang kafir, sampai sebagian mereka itu mengeluarkan keringat dan keringatnya membanjirinya. Keringatnya membanjirinya. Sehingga keluarkanlah kami dari mahsyar ini meskipun masuk sekarang ke neraka. Karena kami tidak tahannya dengan panas matahari di padang mahsyar. Bagaimana dengan neraka yang sudah dipanaskan dengan 3000 tahun? 3000 tahun sudah. Ya. Ini semua apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW wajib kita yakini kebenaran. Ya.
Ini bukan hanya sekedar cerita-cerita. Ini bukan hanya sekedar ancaman-ancaman. Tapi ini nanti adalah kehidupan. Berkata Imam An-Nawawi, inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitan. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Talaqud dunya wa khaful fitan. Mereka mentalak kenikmatan dunia. Jadi mereka meninggalkan kenikmatan dunia. Wa khaful fitnah, dan mereka khawatir dengan fitnah dunia. Nazaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Nazaru fiha, ini sudah tahu annaha laysat lihayyin watana, bahwa dunia ini bukanlah tempat yang abadi bagi orang yang hidup. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Maka mereka jadikan dunia ini ibarat lautan, dan mereka jadikan amal-amal soleh sebagai perahu yang untuk melewati dunia ini dan menyelamatkan mereka ke tepi. Itu orang-orang yang cerdas sesungguhnya, kata Imam An-Nawawi. Inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana nazaru fiha falamma alimu annaha laysat bihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Talaqud dunya wa khaful fitana. Mereka meninggalkan nikmat-nikmat